Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai adaptasi morfologi tumbuhan. Nah, bagaimana tumbuhan melakukan adaptasi secara morfologi? Yuk, kita simak video ini dengan baik ya. Setiap makhluk hidup pasti melakukan adaptasi, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Nah, adaptasi adalah suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Makhluk hidup melakukan adaptasi karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan adaptasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi diri dari musuh maupun pemangsa yang lainnya. Atau, makhluk hidup melakukan adaptasi agar bisa mendapatkan makanan. Dan bisa juga makhluk hidup melakukan adaptasi supaya bisa bertahan hidup dalam keadaan atau situasi yang tidak sesuai. Adaptasi pada makhluk hidup ada 3 jenis. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara menyesuaikan bentuk luar tubuhnya. Dan yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara menyesuaikan fungsi kerja organ dalam tubuhnya agar sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara mengubah tingkah laku atau perilakunya agar sesuai dengan lingkungannya. Dari ketiga jenis adaptasi yang tadi kita sebutkan, pada video kali ini kita khusus belajar adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi tumbuhan merupakan penyesuaian diri pada tumbuhan terhadap lingkungan sekitarnya melalui jenis bentuk luar tubuhnya. Nah, adaptasi ini ditandai dan dapat diamati dengan perubahan atau perbedaan bentuk daun, batang, dan akar. Adaptasi morfologi pada tumbuhan membuat tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan tempat hidupnya. Ada jenis tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di perairan. Yang kedua, ada tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Dan yang ketiga, tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Nah, tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di perairan dibedakan lagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tumbuhan yang mengapung di air. Yang kedua, tumbuhan yang seluruh tubuhnya terendam di dalam air. Yang ketiga, tumbuhan yang sebagian terendam di air dan sebagian lagi tubuhnya berada di permukaan air. Dan yang keempat, tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Oke, bagaimana ya ciri-ciri tumbuhan hidrofit yang mengapung di air? Nah, cirinya sebagai berikut. Yang pertama, sel tubuhnya berongga. Rongga antar sel tersebut mampu menampung udara, sehingga tumbuhan dapat mengapung. Kita memperhatikan gambar sel tubuh yang berongga. Nah, rongga tersebut mampu menampung udara. Yang kedua, cirinya adalah memiliki daun yang lebar, yang berguna untuk mempercepat penguapan, serta untuk membantu tumbuhan dapat mengapung di atas permukaan air. Ciri yang ketiga, memiliki akar yang berserabut, sehingga dapat berguna untuk menjerat lumpur dan zat hara yang terdapat di perairan, serta untuk menjaga keseimbangan dalam mengapung. Contoh tumbuhan hidrofit yang mengapung di air adalah eceng gondok dan kiambang.
Selanjutnya adalah tumbuhan hidrofit yang seluruh tubuhnya terendam di dalam air. Cirinya adalah memiliki dinding sel yang kuat dan tebal. Dinding sel yang kuat dan tebal tersebut berfungsi untuk mengurangi osmosis atau penyerapan air ke dalam sel tubuhnya. Nah, kita perhatikan ada gambar penampang melintang dari dinding sel Hydrilla verticillata. Hydrilla verticillata merupakan contoh tumbuhan hidrofit yang seluruh tubuhnya terendam di dalam air. Pada gambar, kita bisa menyaksikan bahwa Hydrilla verticillata memiliki dinding sel yang kuat dan tebal. Nah, contoh tumbuhan hidrofit yang seluruh tubuhnya terendam di dalam air selain Hydrilla verticillata, ada juga Vallisneria. Vallisneria sendiri sering dimanfaatkan untuk menghiasi akuarium. Oke, selanjutnya adalah tumbuhan hidrofit yang sebagian tubuhnya terendam di air. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daun lebar yang berguna untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, memiliki batang dan tangkai daun yang berongga yang berguna untuk mempertahankan tubuh bagian atasnya supaya tetap berada di permukaan air dan tidak tenggelam. Kita perhatikan contoh batang pada tumbuhan teratai. Nah, tampak berongga ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah akar mencapai dasar perairan agar tidak mudah terbawa arus air. Contoh tumbuhan hidrofit yang sebagian tubuhnya terendam di air adalah kangkung air serta teratai. Kemudian ada juga tumbuhan hidrofit yang hidup di daerah pasang surut. Nah, tumbuhan hidrofit ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki akar yang lebar dan kuat. Tujuannya untuk membantu tanaman tetap kokoh saat terkena deburan ombak. Yang kedua, akar panjang yang menjalar dan saling terjalin. Tujuannya untuk membantu dan memperkuat tegaknya tanaman. Nah, berikut ini adalah contoh tumbuhan hidrofit yang hidup di daerah pasang surut, yaitu pohon bakau. Jenis adaptasi morfologi pada tumbuhan yang kedua, yaitu tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Ciri-ciri dari tumbuhan higrofit adalah sebagai berikut. Yang pertama, daunnya lebar dan tipis yang berguna untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, daun memiliki banyak stomata yang juga berfungsi untuk mempercepat penguapan juga. Ciri yang ketiga, jika daunnya kecil, biasanya diimbangi dengan jumlah yang banyak, serta biasanya memiliki hidatoda pada ujung daunnya yang membantu proses gutasi. Hidatoda merupakan jaringan pada tumbuhan yang berguna untuk mengeluarkan kelebihan air dalam bentuk gutasi. Yuk kita perhatikan contoh gutasi pada tumbuhan. Gutasi merupakan proses kehilangan air dari dalam tubuh tumbuhan dalam bentuk zat cair. Berbeda jika air keluar dari stomata. Jika air keluar dari stomata, maka dalam bentuk uap air. Nah, berikut ini adalah contoh tumbuhan higrofit yang ada di sekitar kita. Ada tumbuhan paku-pakuan, lumut, serta tanaman keladi. Dan yang terakhir adalah jenis adaptasi morfologi pada tumbuhan, yaitu tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan atau di tempat yang kering. Ciri-ciri dari tumbuhan xerofit: yang pertama, daunnya tebal dan sempit, bentuknya bersisik atau berubah menjadi duri. Tapi ada pula tumbuhan xerofit yang tidak memiliki daun. Hal ini berfungsi untuk mengurangi penguapan karena tumbuhan xerofit hidup di lingkungan yang kering dan sulit mendapatkan air. Ciri yang kedua, tubuhnya dilapisi oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi penguapan. Ciri yang ketiga, memiliki batang tubuh yang tebal dan berongga seperti spons.
Nah, tujuannya untuk menyimpan cadangan air yang telah didapatkan. Dan ciri yang keempat adalah tumbuhan xerofit memiliki akar yang panjang dan tersebar luas untuk mencari sumber air. Nah, contoh tumbuhan xerofit yang ada di sekitar kita. Ada kaktus, sansevieria atau lidah mertua, setawar, dan juga ada lidah buaya. Oke, kita sudah selesai belajar adaptasi morfologi pada tumbuhan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.